Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih sekali. Kehormatan besar bagi saya ini diajak bergabung. Terima kasih sekali. Senang sekali bisa ketemu di ruangan yang sangat terhormat ini. Saya ini dikenal ya, kakak dari wakil gubernur. Itu adik saya, itu wakil gubernur, saya kakaknya. Sering ketukar-ketukar dulu. Saya kalau jalan-jalan kadang-kadang dikiranya wakil gubernur. Katanya agak mirip ini ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, dan saya senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang pintar, orang alim, para intelektual, orang-orang tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini. Terima kasih sekali. Semoga pertemuan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk semakin merekatkan diri untuk membangun negeri ini, menjalin silaturahim, cita-cita Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai umat ini sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititahkan untuk menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Para penghafal Al-Qur'an 30 juz, satu prestasi yang sulit sekali ya sebetulnya ya, hafal 30 juz. Anak saya dulu lahir yang pertama itu di Mesir. Dokternya itu dokter bedah, dokter kandungan, tapi juga sekaligus dokter bedah. Jadi dia bisa melakukan operasi sesar, karena beliau juga dokter bedah. Itu dokternya lulusan Al-Azhar, itu hafal Al-Quranul Karim. Karena syarat dari dokter di Universitas Al-Azhar itu harus hafal Al-Quran. Ya, jadi seluruh dokter tamat dari Universitas Al-Azhar itu hampir bisa kita pastikan pernah hafal Al-Quran. Nggak tahu kalau selanjutnya, soalnya suka lupa Pak ya. Itu pasti itu pernah menghafalkan Al-Quran. Luar biasa, saya sangat senang sekali.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melahirkan negara Madinah ini dengan multi ras, ya, multi ras, multi ras, ya, multi etnik, multi ras, ya, dan ingin membangun kebersamaan, ya, negeri ini. Ketika dulu ada orang-orang yang bergabung dengan Islam menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai etnik, itu hampir pasti mendapatkan tempat yang mulia. Hampir pasti, saya lihat itu seperti hampir pasti, ya. Ada yang dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, ya, dari Afrika. Orang berkulit hitam, namanya Bilal. Bilal itu kulitnya hitam. Begitu dia masuk Islam, mendapatkan posisi yang baik di sisi Kanjeng Nabi. Selain beliau diangkat menjadi muadzin, muadzin itu dulu jabatan yang sangat-sangat dinanti banyak orang karena dekat dengan Kanjeng Nabi. Bilal itu juga sebagai sekretaris pribadi, bukan sekretaris pribadi, bendahara pribadinya Kanjeng Nabi. Yang tahu tentang ekonomi keluarganya Kanjeng Nabi itu yang banyak tahu adalah Bilal. Bilal itu yang bisa cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi menikahkan putrinya Fatimah, karena ketua panitianya itu Bilal. Jadi kalau paling tahu tentang acara ini ketua panitianya, ya. Kanjeng Nabi itu mengangkat panitia pernikahannya Fatimah, itu dua yang diangkat jadi panitia itu. Satu itu Bilal, yang kedua itu Salman. Salman itu orang Persia, Bilal itu orang Habasyah. Jadi sama-sama orang-orang yang tidak dari bangsa Arab. Itu. Jadi yang bisa cerita Kanjeng Nabi pernah ada seseorang datang karena kebutuhan tertentu, ingin bantuan dari Kanjeng Nabi. Tapi waktu itu Nabi tidak punya keuangan, ya, tidak punya uang untuk membantu. Lalu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk hutang. Nabi itu pernah hutang bukan untuk keperluan pribadi, tapi karena ada orang datang ingin dapat bantuan, maka Kanjeng Nabi membantu dia dengan cara menghutang. Dan itu yang bisa cerita itu Bilal. Kenapa Bilal bisa cerita? Ya karena Bilal itu adalah bendahara pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi namanya Suhaib. Suhaib Ar-Rumi. Rumi itu artinya Romawi. Namanya Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Dia orang Romawi, tinggal di Mekah dengan cara kalau sekarang itu mungkin pakai visa apa namanya, ya, visa punya hak tinggal itu namanya visa apa, ya? Kalau di Eropa kan ada, ya, punya hak tinggal, tapi sebetulnya kurang dihargai sebagai penduduk Mekah. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia datang, orang Rumi, ya, datang ke Mekah, ya,
Lalu tinggal di sana, datang tidak punya uang sama sekali, tapi karena beliau itu orang pinter, sehingga begitu datang mendapatkan hak tinggal, dia cepat sekali untuk menjadi orang yang cukup kaya. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Lalu dia mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ikut hijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi. Itu sama orang Mekah. Di stop itu. Kata orang Mekah kepada Suhaib, ya salah kata orang Mekah kepada Suhaib, Suhaib, dulu kamu datang ke Mekah dengan tangan kosong. Kamu sekarang bisa menjadi orang yang kaya karena tinggal di Mekah. Kamu hanya boleh keluar dari Mekah dengan meninggalkan seluruh hartanya. Maka Suhaib itu hijrah ke Madinah meninggalkan seluruh hartanya. Lalu di Madinah hidup bersama Kanjeng Nabi. Salah satu pengajar di Madinah, di masjidnya Nabi itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Jadi Kanjeng Nabi itu punya pengajar di masjid, itu bukan dari bangsa Arab tetapi dari bangsa Romawi. Ya, jadi Ar-Rumi. Nabi mengangkat ketua panitia pernikahan itu Salman Al-Farisi, orang Persia, sama Bilal Al-Habasyi. Dan Nabi menyatukan itu semuanya. Dan semua orang yang ada di Madinah, berada di Mekah itu tahu persis Nabi itu sangat mengidolakan persatuan-persatuan ini. Ya, semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui halal bihalal, ya, itu kita semakin merekatkan diri. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, salah satu cerita yang paling terkenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan seperti ini, ya. La yublighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim salimas sadri, ya. Di salah satu ungkapan Nabi, hadis yang sangat terkenal, itu Nabi mengatakan la yublighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim salimas sadri. Ya, kata Kanjeng Nabi, jangan sampai ada salah satu di antara kamu sekalian menyampaikan mengenai sesuatu yang tidak baik tentang sahabat-sahabat saya. Jadi Nabi itu melarang para sahabat-sahabat untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang sahabat. Kata Kanjeng Nabi, fa inni uhibbu an akhruja ilaihim salimas sadri. Saya kepingin bergaul dengan para sahabat, hati saya itu selamat, tidak punya rasa mangkel, punya rasa yang gimana gitu ya, kepada para sahabat-sahabat. Karena kalau ada berita yang tidak baik sampai kepada Kanjeng Nabi, nanti kalau ketemu itu ada sesuatu yang mengganjal di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Nabi tidak kepingin ada seseorang yang melaporkan kepada Kanjeng Nabi mengenai
hal-hal yang tidak baik di antara para sahabat. Ya, pun sebaliknya, ya. Kanjeng Nabi itu tidak kepingin ada para sahabat yang punya suudzon. Apa itu suudzon, ya? Berprasangka buruk kepada Kanjeng Nabi. Sampai sahabat itu pengen nangis gara-gara Nabi cerita tentang sesuatu yang menurut sahabat itu rasanya itu tidak mungkin, gitu ya. Jadi ceritanya ya, Nabi itu berada di masjid sedang iktikaf. Karena Nabi sedang iktikaf, Nabi tidak akan keluar dari masjid. Ada istrinya namanya Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Kanjeng Nabi dari bangsa Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi itu juga punya istri dari bangsa Yahudi. Ya, namanya Sofiyah. Pernah Sofiyah ini suatu ketika ya melakukan perjalanan dengan Nabi. Sofiyah naik satu kendaraan, Nabi juga naik satu kendaraan. Nabi itu berjalan lebih dulu karena sedang ngobrol dengan para sahabat. Mungkin kalau saya sedang ngobrol dengan gitu ya, sehingga istri saya agak berada di belakang. Nah, Nabi tidak merasa kalau Nabi itu meninggalkan Sofiyah agak jauh. Ketika Nabi itu menengok ke belakang, Sofiyah itu ternyata sudah jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan ya. Sofiyah istrinya Nabi yang dari bangsa Yahudi. Karena istrinya Nabi itu dari berbagai ras, dari berbagai etnik. Yang Quraisy ada, ya. Istri yang dari Mesir juga ada. Tapi jangan ditiru ya, bahaya ini. Nanti kita punya istri banyak nantinya ini ya. Nabi punya istri itu dari berbagai daerah. Ada yang dari orang kota, ada yang dari desa. Istrinya Kanjeng Nabi itu ada yang dari desa itu. Namanya Juwairiyah. Juwairiyah itu benar-benar orang desa, Arabi, dari kampung sekali. Namanya Juwairiyah. Nah, ada istrinya Nabi itu yang dari Kristiani, namanya ya kemudian masuk Islam ya, namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, Sofiyah itu dari Yahudi. Bapak ibunya itu pimpinan Yahudi. Pimpinan Yahudi. Lalu Sofiyah masuk Islam dan menjadi istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diantara istri-istrinya itu, ya namanya juga istri-istri ya, ada cemburunya ya. Itu kalau sedang menggunjing Sofiyah itu bilangnya Yahudiyah gitu. Siapa dia itu? Orang Yahudi. Sofiyah. Sama Kanjeng Nabi itu diajarin bagaimana cara membela diri. Ya, saya ini memang Yahudi. Saya punya suami Nabi, punya kakek seorang Nabi, punya paman seorang Nabi. Mau apa? Cara Kanjeng Nabi mengajari Sofiyah untuk membela diri. Nah, Sofiyah ini ya, ketika Kanjeng Nabi sudah berjalan di depan, beliau ternyata itu jauh tertinggal di belakang. Nabi menengok ke belakang, Sofiyah tertinggal. Nabi kemudian kembali ke belakang menjemput istrinya. Itu Sofiyah dijemput. Nah, ketika dijemput ini ya karena ingin menyenangkan Sofiyah ya. Ditanya Sofiyah ketika sudah ketemu dengan beliau, Sofiyah, Nabi itu bertanya, "Kenapa kamu kok terlambat?"
Kata Sofiyahnya, ya Kanjeng Nabi, kamu itu Kanjeng Nabi memberi saya kendaraan saja kok kendaraan yang jelek. Mungkin kalau sekarang itu mobil apa ya? Itu sebetulnya bukan jelek ya, tapi karena memang pengen merajut kepada suaminya. Lalu Sofiyah itu menangis karena merasa dibombong sama suaminya. Sofiyah malah menangis. Nah, dalam buku yang saya baca, dalam hadis yang saya baca itu, Nabi itu lalu membersihkan air matanya Sofiyah. Jadi salah satu kebaikan Kanjeng Nabi itu membersihkan air mata istrinya. Semoga kita kalau istrinya nangis juga ikut membersihkan air matanya. Halal bihalal kita ditandai dengan tangisan istri dan dengan menyekanya suami terhadap air mata istrinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Begitu ya kira-kira ibu-ibu ya. Kalau nangis disekal sama suaminya. Nah, Sofiyah ini sedang kepingin ketemu Nabi. Nabi sedang iktikaf. Nabi itu sedang iktikaf. Karena itulah Sofiyah datang ke masjid. Karena Nabi sedang iktikaf, tidak mungkin keluar dari masjid. Sofiyah yang datang ke masjid menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Kanjeng Nabi di masjid. Nah, setelah beberapa saat ngobrol dengan Kanjeng Nabi di masjid, Sofiyah pamit, sampun Kanjeng Nabi, kula izin badhe wangsul. Sama Kanjeng Nabi diantar keluar. Tapi Kanjeng Nabi tidak bisa keluar dari masjid, karena itu hanya diantar sampai pintu masjid. Kanjeng Nabi sedang iktikaf, tidak diperkenankan untuk keluar dari masjid. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu berada di pintu masjid, ada dua sahabat yang sedang berada di situ. Dua sahabat itu melihat Nabi bersama perempuan. Nabi itu memanggil dua sahabat ini, dipanggil. Lalu Kanjeng Nabi menyampaikan, ini istri saya. Ini istri saya. Sahabat itu sampai mau menangis. Kata sahabat, Kanjeng Nabi, kalau saya itu bisa suudzon kepada orang lain, saya tidak akan suudzon kepada engkau, Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu meski seorang Nabi, orang yang paling bersih, semua orang juga tahu tentang moralitas Kanjeng Nabi. Nabi bersama perempuan, perempuan itu adalah istrinya, ketemu dengan sahabat, Kanjeng Nabi perlu memperkenalkan, ini istri saya, bukan wanita yang lain. Dua sahabat itu sampai rasanya mau menangis. Lalu beliau mengatakan, Kanjeng Nabi, kalau saya ini bisa suudzon kepada orang lain, saya tidak akan bisa suudzon kepada engkau, Kanjeng Nabi. Lalu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan ini mengganggu anak Adam melalui aliran darah, katanya. Jadi saking sangat dekatnya setan itu sampai mengganggu itu melalui aliran darah. Yang kemudian ditafsiri oleh para alim ulama, semakin darahnya itu bersih, insya Allah semakin sulit untuk digeda oleh setan. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu yang mulia, sebagaimana Kanjeng Nabi tidak kepingin punya rasa yang tidak senang kepada para sahabatnya,
sehingga Kanjeng Nabi itu wanti-wanti agar tidak ada yang menyampaikan mengenai keburukan para sahabat di depan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga ingin menjaga diri agar tidak ada satu sahabat pun yang punya hati yang kurang enak kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hubungan antara Kanjeng Nabi dengan para sahabat ini menjadi hubungan yang luar biasa. Kalau kita kepingin mengambil hikmah dari Kanjeng Nabi ini, kita ingin menerapkannya itu pada siang pagi hari ini dalam bentuk halal bihalal. Masing-masing ingin mengamalkan apa yang disampaikan, dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka memberi, orang yang dapat menahan amarahnya, orang yang mengampuni, dan orang yang berbuat baik. Ada cerita tentang ayat ini, tentang cucunya Nabi, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain, Husain bin Fatimah, Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali Zainal Abidin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ali Zainal Abidin itu punya pembantu. Saat itu masih di era perbudakan ya. Jadi ada orang-orang yang memang statusnya itu kelas 2, budak. Nah, budak ini pembantunya Ali ya. Tampaknya selain menjadi pembantunya Ali Zainal Abidin ya, budak ini itu tampaknya juga suka ngaji, sehingga hafal dengan ayat yang kita baca itu tadi. Dia sedang menuangkan air untuk wudunya Ali Zainal Abidin. Nah, ketika menuangkan itu, dia jatuh sehingga airnya itu tumpah dan mengenai tubuhnya Ali Zainal Abidin. Jatuh menumpahi Ali Zainal Abidin sehingga beliau basah oleh air tersebut. Nah, pembantunya itu ketika menuangkan air lalu membasah itu tadi, membaca ayat itu tadi. Ya. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Tanya. Orang baik, orang takwa itu orang yang mampu menahan marah. Jadi nanti kalau kita menuangkan ke air ke ya, baca ayat ini wal kadhiminal ghaidha gitu. Mampu menahan marah. Maka Ali Zainal Abidin tidak jadi marah karena dibacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Nah, orang menahan marah itu artinya kemarahannya itu tidak menjadi aksi. Itu namanya wal kadhiminal ghaidha. Tapi boleh jadi hatinya itu masih mangkel. Tuh. Jadi kalau baru wal kadhiminal ghaidha itu kemarahannya tidak berubah menjadi aksi. Kalau hukum itu kira-kira marah tapi enggak nuntut gitu ya. Itu.
Maka setelah melihat Ali Zainal Abidin itu tidak marah, tidak menuangkan marahnya, ayat selanjutnya dibaca lagi, wal afina 'anin nas. Itu tidak hanya tidak menuntut, tetapi melupakan. Karena afa itu artinya adalah menghilangkan bekas. Hal-hal yang membekas dalam hati kita ini kita hilangkan. Nah, itu namanya wal afina 'anin nas. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak hanya itu, dibacakan ayat selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang baik itu yang disediakan surga oleh Allah, uiddat lil muttaqin, itu tidak hanya mengampuni, tidak hanya menghilangkan bekas, tetapi berani berbuat baik kepada yang salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka pembantu itu kemudian dibebaskan. Jadi sudah enggak dimarahi, menghilangkan rasa mangkelnya itu. Lalu budaknya itu memang pintar ya. Lalu ikut membaca wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat baik. Jadi tidak hanya ini menuntut, tidak hanya mengampuni, tetapi berbuat baik kepada yang salah. Lalu Ali Zainal Abidin itu membebaskan, memerdekakan budak tersebut. Kamu sekarang bebas. Jadi kalau ada duplikat Ali Zainal Abidin, kita bisa membaca ayat ini insya Allah. Luar biasa ya, insya Allah. Ini semoga jadi halal bihalal kali ini, dan tentu halal bihalal yang sebelumnya dan sesudahnya benar-benar kita maknai. Ya, pertama tadi saya sampaikan Nabi Muhammad itu membangun negara Madinah dengan multi ras, multi etnik ya. Orang-orang yang masuk Islam yang menjadi bagian dari negara Madinah, kalau dari ras-ras yang lain itu hampir pasti mendapatkan penghormatan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu tadi ada Bilal Al-Habasyi, ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib Ar-Rumi. Ya, negeri ini juga dibangun di atas ras-ras. Kita semoga di halal bihalal ini ya, semoga semakin menyadari, semoga kita bisa bersilaturahmi dengan berbagai etnik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Kanjeng Nabi mengangkat guru Al-Quran, kata Kanjeng Nabi, khudhu al-Qur'ana min arba'in. Kamu kalau ngaji Al-Quran, ngajilah kepada orang 4 ini. Karena ketika di Madinah itu sudah banyak santrinya, banyak dari orang-orang luar datang ke Madinah untuk mengaji kepada Kanjeng Nabi, belajar Islam di Madinah. Kanjeng Nabi secara resmi mengangkat guru Al-Quran itu 4. Yang pertama yang diangkat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dari Hudzail, orang Mekah. Jadi yang diangkat guru yang pertama Abdullah bin Mas'ud itu dari Mekah. Kabilahnya namanya Hudzail. Abdullah bin Mas'ud orang yang sangat pintar, walaupun fisiknya itu serba kekurangan. Fisiknya Abdullah bin Mas'ud orangnya pendek, kakinya kecil ya, dalam penggambaran beliau itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua yang diangkat oleh Kanjeng Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu dari Madinah. Muridnya Kanjeng Nabi, pemuda, masih muda, energik,
Mu'adz bin Jabal itu dari Madinah. Lalu yang ketiga yang diangkat oleh Kanjeng Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, orang Madinah tetapi agamanya Yahudi. Jadi orang Madinah agamanya Yahudi masuk Islam, menjadi pembaca Al-Quran terbaik. Ya, Nabi yang menyifatinya, pembaca Al-Quran terbaik itu namanya Ubay bin Ka'ab. Itu orang Madinah, agamanya sebelum Islam agama Yahudi. Itu diangkat oleh Kanjeng Nabi. Jadi ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, ada yang dulunya agamanya Yahudi. Lalu yang keempat namanya Salim, Maula Abi Hudzaifah. Maula itu artinya asalnya budak. Dia orang Persia. Orang Persia masuk Islam bersama tuannya, sama-sama ngaji Al-Quran, sama-sama pinternya, tetapi yang lebih pinter itu justru mantan budaknya, namanya Salim. Tuannya namanya Abu Hudzaifah, orang Quraisy, orang suku tertinggi waktu itu, orang kaya, sama-sama pinternya, tetapi yang lebih pinter justru mantan budaknya ini, namanya Salim. Yang diangkat oleh Kanjeng Nabi menjadi guru itu bukan tuannya, tetapi adalah mantan budaknya namanya Salim. Dan itu bukan orang Arab, tapi orang Persia. Nah, Kanjeng Nabi ingin dengan cara mengangkat guru resmi ini, ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah, ada dari Yahudi, ada dari Persia, ingin menyampaikan bahwa Madinah ini bisa menjadi satu meski multi etnis, meski dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Semoga perbedaan-perbedaan ini justru menambah semangat persatuan di Madinah, dan semoga kita di Indonesia dimanapun melalui halal bihalal, melalui silaturahmi ini kita bisa membangun kebersamaan, kita melaksanakan halal bihalal, halalan bihalalin, ya, halal bihalal. Mari kita saling memaafkan, menjaga hati kita tetap bersih, hidup kita menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya kira saya tidak akan memperpanjang lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat mulia, tentu orang-orang yang pintar-pintar, orang yang sangat-sangat mengerti. Saya diajak bergabung di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih sekali. Ya terima kasih sekali. Baik, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan-kesalahan, dan kalau siang atau pagi hari ini saya menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik
falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kami telah melakukan kezaliman atas diri kami. Kami melakukan kesalahan-kesalahan yang luar biasa dan tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau ya Allah. Maka beri ampunan kepada kami, rahmati kepada kami ya Allah. Terima segala amal kami di bulan Ramadan. Yang kurang-kurang dari amal kami Engkau sempurnakan ya Allah. Rizki, berilah kami rizki ya Allah yang halal, sehingga kami mampu beribadah kepadamu, mampu membimbing putra-putra kami, mampu membimbing santri-santri kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, beri kami kekuatan untuk tetap beribadah setelah Ramadan. Beri kami kekuatan ya Allah untuk membaca Al-Quran setelah Ramadan ya Allah. Beri kami kekuatan untuk tetap melakukan hari-hari di mana kami puasa ya Allah setelah Ramadan. Jangan hilangkan ya Allah kesungguhan kami dalam beribadah setelah Ramadan. Ya Allah, kami mencintai Ramadan. Ya Allah, kami mencintai Al-Quran. Ya Allah, kami mencintai sesama manusia. Ya Allah, bimbing kami untuk melakukan yang terbaik yang kami mampu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.